Udah wes mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Wakakurimukum, Waka Kesiswaan dan Satras dan juga Humas SMP Internasional Jepara. Yang kami hormati Wali kelas 7, Wali kelas 8, dan Wali kelas 9 SMP Internasional Jepara. Dan tak lupa seluruh Dewan Guru SMP Internasional Jepara yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala sekolah akan memimpin jalannya rapat mengenai rapat kenaikan kelas SMP Internasional Jepara. Mengingat kita sudah dua semester melakukan proses pembelajaran dan juga kita sudah melakukan UAS. Nah, UAS bagi kelas 7 dan 8 SMP Internasional Jepara, maka saat ini adalah penentuan kenaikan kelas bagi kelas 7 dan 8. Nah, jadi nanti saya minta untuk wali kelas 7, wali kelas 8, dan juga wali kelas 9 untuk menyampaikan hasil belajar dari para siswa, kendala-kendala apa aja yang dialami. Nah, nanti disampaikan semuanya. Dan sebelum kita mulai rapatnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya rapat pada hari ini bisa berjalan lancar. Mari saya haturkan al-hadiyah al-fatihah. Oke, baik. Selanjutnya adalah pemaparan hasil belajar siswa dan juga kendala-kendala apa yang dialami siswa yang akan disampaikan oleh para wali kelas. Dan untuk yang pertama, penyampaian hasil belajar dan juga kendala-kendala para siswa dari kelas 7 terlebih dahulu. Silakan untuk wali kelas 7 bisa menyampaikan hasil belajar dan juga kendala-kendala siswanya ya. Silakan kepada Bapak Nindra, silakan. Yang kedua yaitu anaknya
Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Nenda yang telah memaparkan hasil dan juga hasil pembelajaran siswanya. Selanjutnya dari wali kelas 8, silakan Ibu Respi memaparkan hasil belajar siswanya. Terima kasih kepada Ibu Respi Kaliska yang sudah memaparkan hasil pembelajaran dari siswanya. Dan yang terakhir dari kelas 9, wali kelas 9 kepada Bapak Yusril, silakan bisa memaparkan hasil belajar siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba membacakan data siswa kelas 9 dari SMP Internasional Separa. Jumlah siswa awal tahun pelajaran itu 35, jumlah siswa mutasi atau mengundurkan diri 1, jumlah siswa mutasi masuk 0, jumlah siswa saat ini 34. Dan nama yang mutasi keluar itu adalah Rian Disandra Anwar. Saya tanya kenapa dia keluar. Nanti saya mau klarifikasinya ya Pak, apakah siswa Anda ada masalah dengan Anda? Tadi saya tahu. Saya tidak tahu soalnya Anda sudah ngomong masalah dengan siswa kita. Mungkin itu jadi jumlah siswa yang 34 yang awal mulai 35 menunjukkan 1 jadi 34. Saya melakukan dari siswa wali kelas siswa kelas 9. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Yusril yang telah memaparkan hasil belajar dari siswanya dan juga wali kelas yang lain. Oke, selanjutnya adalah diskusi bersama mengenai siswa-siswa yang tadi telah disampaikan oleh wali kelas 7, wali kelas 8 dan juga wali kelas 9 mengenai siswa-siswa yang bermasalah dalam akademik maupun dalam attitude. Jadi kita nanti berdiskusi apakah siswa ini layak dinaikkan kelas atau siswa ini layak tinggal kelas. Nah, seperti itu. Jadi tadi dari kelas 7 ya, kelas 7 ada siswanya ada bermasalah berapa Pak Hendren? 3. Dan itu yang tadi bermasalahnya seperti apa? Yang pertama bolos, terus yang kedua merokok, terus yang ketiga sebenarnya kurang dari KKN. Nah, oke, yang pertama yang bolos. Nah, itu yang bolos itu berapa kali ya dalam satu semester ini? Itu kira-kira berapa kali bolosnya Pak? dari satu semester kemungkinan ada 10 sampai 20 kali. 10 sampai 12 kali. 10 sampai 12 kali. Oke, untuk siswa yang bolos, apakah dia dalam akademiknya itu dia bisa mengikuti atau dia low
Dalam artian dia kurang pintar tapi dia sering bolos. Itu dalam akademiknya gimana? Apakah baik atau tidak? Untuk apa namanya? Untuk bagian yang akademik dalam pembelajarannya, dia menurut saya itu kurang. Tapi untuk akademik seperti di olahraga itu dia sangat bisa diadakan di sekolah. Oke, berarti dia bolos, tetapi dalam akademiknya juga dia kurang, tapi dalam non akademik dia bagus. Tapi dia berarti aktif dalam non akademik ya Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu siswa yang merokok. Nah, merokok itu akademiknya itu bagaimana Pak? Untuk yang akademik si anak yang merokok itu ada dia itu orangnya pertama kalau di kelas itu aktif banyak, kedua dia sering apa namanya sering mengerjakan tugas juga, tapi dia itu apa namanya dia kayak biasanya di merokok itu tapi kayak dia merokok di kamar mandi atau di belakang sekolah atau di samping sekolah. Oke, jadi dalam pembelajarannya proses pembelajaran itu baik ya Pak, cuman mungkin attitude-nya yang kurang seperti itu ya. Berarti akademik oke, tapi minus attitude gitu ya Pak. Oke, yang terakhir tadi nilai di bawah. Oke, baik. Oke, kita diskusikan untuk kelas 7 terlebih dahulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi selanjutnya saya minta pendapat dari beberapa bapak ibu guru tentang mengenai siswa-siswa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hendra. Mungkin bisa dari Bapak Tio bisa memaparkan pendapatnya bagaimana mengenai anak tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wali kelas 7 yang saya hormati, sebenarnya masalah yang terjadi pada kasus anak pertama tadi adalah bolos. Ya, sering bolos. Karena sering bolos, meskipun sering bolos, dia dalam akademik gimana? Bagus untuk di olahraga. Oh bagus, hanya di non akademiknya. Di non akademik berarti di akademik kurang. Di akademik kurang. Ya di non akademik berarti cukup bagus. Jadi adalah di sekolah. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau semisalkan dari para dewan guru menaikkan atau memberikan kesempatan kepada siswa tersebut, mungkin sangat bisa dengan pertimbangan yang sangat berat, mungkin diberi surat atau apa kepada orang tuanya. Kita melaporkan suatu hal itu kepada orang tuanya. Apakah dia diketahui orang tuanya itu beneran berangkat sekolah atau dia main kemana, merokok di warung mana, kan kita juga nggak tahu dia tujuannya itu beneran di sekolah atau enggak. Tapi nyatanya dia nggak pernah sampai ke sekolah. Nah, kita sebagai dewan guru menyampaikan dulu masalah ini kepada orang tuanya. Jadi itu masukan dari saya. Mungkin ada tanggapan lain dari para wali. Oke, jadi dari Ibu Septi. Dia masalah bolos, terus dia juga kurang dalam akademik tapi bagus dalam non akademik. Biasanya anak-anak yang bagus dalam non akademik dia akan bosan ketika berada di dalam kelas. Dia akan mencari apa yang dia sukai. Misal dia berprestasi dalam sepak bola. Dia akan rela meninggalkan kelas demi mengikuti klub sepak bola. Seperti itu. Jadi kita harus mengupas tuntas dia bolos ini karena apa, baru kita pertimbangkan lagi begitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Septi tentang tanggapannya. Dari dewan guru lain ada yang menanggapi lagi tentang siswa yang bermasalah tadi?
pertanyaannya sebelumnya. Untuk kepada wali kelas, apakah siswa yang di kelas tersebut sudah pernah dipanggil, ditanyai atau belum? Untuk saat ini belum ada. Kemungkinan nanti kalau sudah ada peringatan secara tertulis, kemungkinan bisa ditanyakan. Kalau menurut saya, mengapa harus menunggu pernyataan tegas terlebih dahulu? Bukankah pendekatan kepada siswa lebih penting daripada surat tertulis? Sebagai seorang wali kelas kan juga seharusnya bisa untuk melakukan pendekatan kepada siswa kita untuk mengetahui alasan mengapa siswa itu bolos, mengapa siswa itu melakukan. Masuk. Kan kita juga ada guru BK. Bimbingan maksud. Ngapain ada seperti itu kan? Apakah sudah ada laporan yang masuk? Ada dari BPK itu sudah memberikan surat SP kepada siswa tersebut karena untuk siswa yang ketahuan merokok, tadi ini untuk yang merokok ya, untuk yang membolos itu tiap habis bolos terus masuk sekolah itu ada panggilan di ruang BK begitu. Apakah dari wali kelas mengetahui itu? Sepertinya kita belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan pihak wali kelas tersebut. Mungkin beliau terlalu sibuk atau bagaimana. Cuma saya sudah berusaha menghubungi pihak wali kelas begitu. Dan untuk siswa yang merapat tadi, karena sudah dikirimi surat SP kepada siswa tersebut, jika ada laporan lagi mengenai siswa tersebut merokok, bahwa kemungkinan besar siswa tersebut bisa dikeluarkan karena merokok di sekolah itu tindakan yang sangat tidak bisa toleransi. Untuk tadi siswa yang bolos atau siswa yang merokok itu sudah pernah ditangani oleh guru BK ya Pak. Jadi sudah dikasih tahu, tapi mereka tetap masih aja bolos dan juga merokok sampai sekarang gitu ya Pak. Oke. Jadi dari wakil siswa Sarkas ada mengenai Tambahan untuk tadi masalah siswa yang bolos, sebenarnya komunikasi antara wali kelas dengan guru BK sebenarnya itu lebih baik diperbaiki. Karena menurut saya tidak selama misal satu kali bolos langsung masuk BK, satu kali bolos langsung masuk BK, tapi ada frekuensinya. Ketika semisal satu minggu ada masuk berapa 6 hari, tapi murid tersebut mungkin bolos 2 atau sampai 3 hari, harinya sama terus atau setiap minggu pasti ada 1 hari yang bolos. Nah, mungkin ketika sudah 3 kali bolos terus itu, nah pihak wali kelas ada laporan kepada guru BK. Untuk penanganan pertama tidak langsung ke guru BK karena kelas itu kan tanggung jawab dari wali kelas tersebut. Nah, ditangani wali kelas dahulu. Nanti kalau ternyata kok tidak ada perubahan ya, baru dialihkan ke guru BK. Nanti mungkin kalau frekuensinya udah terlalu banyak sekali bolosnya, baru dikasih surat tertulis secara resmi. Terima kasih. Izin masuk mengenai siswa yang merokok, saya ada pertanyaan salah. Siswa kita dari saya dilarang merokok dan di peraturan saya nggak ada. Tapi kenapa nggak boleh merokok? Nah, orang bilang Gini, biasanya di sekolah ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak? Di dalam pendidikan kewarganegaraan pasti ada pelajaran tentang hukum dan norma. Nah,
norma ini kan yang paling berlaku di kehidupan sehari-hari, di kehidupan masyarakat, dan tentunya kita ini sudah sekolah menengah pertama, dan dulu pasti dari kecil, dari sekolah dasar udah ditanamkan apa sih yang kita gak boleh, apa sih yang kita boleh. Dan ini juga kita sepertinya harus memasang kayak poster-poster yang untuk mengingatkan bahwa apa sih kekurangan merokok itu merugikan bangsa, merugikan generasi kita, seperti itu. Dan sebenarnya di Sarpras pun merokok sangat merugikan sarana-prasarana di sekolah ini. Semisal saja siswa merokok di kamar mandi, pasti setelah orang yang merokok tersebut terganggu atau tidak, kira-kira pasti terganggu, apalagi kalau siswa yang lain tidak merokok. Bau dari asap rokok kayak ngap terus, nggak enak ya buat pernafasan, dan itu juga mengganggu. Soalnya banyak banyak laporan dari anak-anak, bu kenapa sih banyak itu kayak bekas puntung rokok dan lain-lain, itu banyak banget. Terus di belakang musola itu juga banyak banget. Kalau seandainya di kamar mandi kita pasang CCTV, kan nggak etis dong di kamar mandi. Terus seandainya di belakang musola kita pasang CCTV, sepertinya bisa, cuma terlalu membuang biaya atau tidak itu nanti bisa dipertimbangkan lagi kalau itu. Tapi kalau di kamar mandi itu sangat mengganggu, dan mungkin apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Mungkin misalnya saya kasih poster di belakang rokok. Soalnya kemarin ada guru yang mencontohkan bahkan aja rokok siswa murid-murid kita mencontohkan anak-anak. Jadi anak itu bukan berlaku untuk siswa saja, tapi untuk guru. Iya. Itu ya Pak. Karena itu kan sudah sebagai panutan buat murid, jadi guru ini harus menjaga tingkah laku dan lain-lain, dan jadi panutan yang baik buat murid seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sarpras mengenai pendapatnya. Dan dari guru lain, apakah ada pendapat lain mengenai ada Ibu Berada? Ya, sorry. Bertanya, kan tadi katanya Bu BK sudah menanyakan kepada siswa yang tidak masuk dan juga siswa yang merokok. Alasan dibalik mereka seperti itu apa ya Pak? Karena kan sudah dipanggil, tapi kalau masih diulangi lagi, setiap panggilan nanti ada tingkatan-tingkatannya seperti apanya, mungkin di kelas peringatan, kalau nanti sudah siswa peringatan untuk orang tua bagaimana? Silakan Bapak Amin bisa menjawab. Menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk panggilan setiap siswa yang setelah lulus, menurut perkataan mereka itu bervariasi. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang pergi acara keluarga atau apa. Padahal pas absen di kelas itu temannya ada yang bilang tadi habis lihat di jalan begitu. Jika itu sudah berkali-kali terjadi, mungkin sudah lebih dari 5 kali, kenapa tidak ada kunjungan ke rumah untuk mempertanyakan kepada orang tua? Untuk hal tersebut belum bisa dilakukan karena pihak BK sama pihak wali kelas belum ada komunikasi lebih lanjut seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Amin. Jadi tadi yang siswa yang bolos sudah 12 kali itu tadi sudah dikasih surat ya Pak, sudah dikasih surat. Tetapi siswa tersebut masih melakukan hal yang sama, masih bolos gitu, seperti itu ya Pak. Oke. Ini kita langsung putuskan atau kita lanjut diskusikan lagi yang tadi kelas 8. Gimana Bapak Ibu Guru?
langsung kita putuskan apakah siswa tersebut layak naik kelas atau tidak, atau kita lanjut ke kelas 8 terlebih dahulu. Nanti kita diskusikan apakah siswa tersebut layak atau tidak naik kelas, itu nanti di akhir. Langsung lanjut dulu ya. Oke, baik. Yang kedua ada dari kelas 8 yang diwali kelasi oleh Ibu Respi. Yang pertama ada siswa yang bernama Wisnu. Dia nilainya kurang kompeten ya Bu, tetapi dia sering masuk kelas, sering menjabat tugas. Oke, berarti dia itu termasuk siswa yang bisa dikatakan rajin ya Bu, tetapi dalam IQ-nya mungkin dia kurang, tapi dia anak yang rajin. Dan efeknya gimana Bu? Apakah dia sering bolos atau tidak? Untuk itu alhamdulillah aman. Dan ini yang kemarin itu nilainya hanya di 3 mata pelajaran, yaitu matematika yang diambil oleh Ibu Naila, kemudian bahasa Jawa yang diambil oleh Ibu Farah, serta bahasa Inggris yang diambil oleh Ibu Vicky. Hanya 3 mata pelajaran. Berarti hanya 3 mata pelajaran ya Bu yang nilainya itu kurang ya. Oke. Dan yang kedua ada siswa yang namanya Biru. Dia itu siswanya bisa dikatakan IQ-nya tinggi, kompeten, tetapi dia itu menyepelekan setiap mata pelajaran ya Bu. Dia itu jarang berangkat, bolos, dan juga attitude-nya itu Untuk attitude aman, karena si Biru itu tidak mengikuti pelajaran dikarenakan dia mau ikut turnamen. mau ikut turnamen. Tapi ini bukan atas nama sekolah, dia ikut kejuaraan nasional terbuka dari karate. Nah, untuk laki-laki itu selama 1 bulan terakhir memang tidak berangkat karena dia fokus untuk turnamen tersebut. Akan tetapi dia tidak membawa nama sekolah. Baik. Oke, jadi buat tadi ya Bu yang siswa yang agak bermasalah ya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada pendapat Bapak Ibu Guru mengenai kedua siswa tersebut terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Ibu Guru bisa memaparkan pendapatnya mengenai siswa yang bermasalah tersebut, yaitu Wisnu dan juga Biru. Terutama kepada 3 guru, Iya. 3 mama tersebut, mohon penjelasannya bagaimana. Oke, tadi Ibu Niki silakan yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi siswa yang bernama Wisnu sebagai guru pendidikan bahasa Inggris, jadi gini, bahasa Inggris itu kan sulit, susah dipahami. Tetapi ketika ada anak yang rajin itu lama-lama dia akan mengikuti walaupun IQ seseorang itu beda-beda. Jadi menurut saya naik atau enggaknya siswa itu sebenarnya ya, karena anaknya rajin dan mata pendidikan mata bahasa Inggris itu pelajaran bahasa Inggris itu kan kayak apa ya, mengalir. Jadi nanti lama-lama akan paham. Sedangkan kalau kita tidak memainkan anak yang rajin, itu kan kita nggak rugi, kitanya nggak rugi. Tapi kan anaknya rajin, dia effort, dia mengerjakan tugas, dia masuk kelas terus, otomatis dia ada semangat untuk belajar walaupun nilainya itu masih rendah. Jadi kalau tidak dinaikkan, menurut saya sangat disayangkan. Terima kasih. Sebentar. Tadi Ibu Vicky mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Silakan Ibu Vicky. Dilanjut yang 3 masalah dulu. Oh, dilanjut yang 3 masalah dulu. Oke, baik, dari Ibu Wakakurikulum. Baik, untuk mapel bahasa Inggris, apakah sudah pernah ditanya kepada siswanya apa kendala yang dia alami? Kan dia sudah rajin, lalu mana bagian masih kurang? Apakah sudah ditanya di mana, di bagian mana dia
mengalami kesulitan dan sudah mendapatkan treatment apa saja yang sudah diberikan kepada anak tersebut? Ini pertanyaan saya berbeda. Kalau IP seseorang itu beda-beda. Jadi pemahaman penyaringan antara guru menjelaskan dan murid menangkap itu kan beda-beda. Jadi mungkin kendalanya itu di dirinya sendiri. Misal kita itu guru sudah menjelaskan tapi muridnya yang susah menangkap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi ya itu dari muridnya sendiri. Oke, baik. Jadi tadi ini bukan masalah dia itu rajin ya, cuman IQ-nya aja yang mungkin kurang ya Bu. Jadi menurut saya itu ya juga karena gini loh, kalau misalnya pintar aja tapi kalau dia gak rajin itu kurang. Nah, jadi orang rajin itu bisa mengalahkan orang pintar. Jadi anak tersebut tuh menurut saya itu lebih baik daripada anak yang kompeten tapi dia itu tidak rajin. Karena anak yang rajin itu bisa mengalahkan orang pintar. Jadi menurut saya itu bisa dari pendapat guru yang lain bagaimana? Dari Ibu Vicky? Oke, jadi sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka ya, yang dimana asesmennya itu nggak cuma yang tertulis. Mungkin nilai tadi yang dimiliki wali kelas itu nilai tertulis karena itu ujian dan sebagainya. Sedangkan kurikulum merdeka itu memiliki assessment project, di mana ini menyesuaikan anak. Ketika mereka masuk, mereka mendapatkan assessment formatif dan summatif. Formatif itu diberikan ketika anak baru masuk, di mana kita akan tahu oh anak ini tuh unggulnya di sini, anak ini unggulnya di sini. Sedangkan kita internasional kan, otomatis tes ini sudah kita lakukan. Dan untuk summatif itu ketika materi ini selesai, kita akan memberikan tes lagi. Berarti emang anak ini unggulnya di sub-sub tertentu. Nah, assessment project ini memberikan tugas kepada anak berbeda. Mungkin UAS-nya, UTS-nya kita secara tertulis atau bisa. Tapi projectnya ini menyesuaikan anak. Jika anak ini unggul dalam mungkin main game, kita memasukkan materi pelajaran ini ke dalam game. Anak ini unggul secara tertulis, oke kita kasih tulisan. Anak ini unggul ke yang lain, mungkin pengaplikasiannya matematika, pengaplikasian roda berputar atau segala macam, dia bisa membuat game atau segala macam. Cukup itu saja ya Bu. Oke, baik, terima kasih kepada pendapat dari Ibu Vicky. Dari Dewan Guru lain, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke. Oh, dari Bapak Amin selaku guru BK. Ini bertanya kepada wali kelas dari kelas datang untuk siswa yang bernama tadi yang mengikuti turnamen tapi tidak dengan atas nama sekolah. Mengapa belum ada konfirmasi kepada BK terkait dengan konseling terhadap siswa tersebut? Mohon maaf, bukannya kemarin sudah kita itu sama tidak? Itu hanya masuk kepada saya. Tapi si Biru sudah konfirmasi dengan saya bahwa dia itu sudah bilang bahwa ke KPK langsung mengikuti turnamen tersebut. Bahkan dia sempat bilang gini, dia lebih memilih untuk kalau misalnya tidak diizinkan, dia lebih memilih untuk homeschooling di nanti setelah akhir tahun ini. Itu nggak tahu ya Bu. Itu mungkin siswa tersebut melarang atau gimana nggak tahu. Tapi dari pihak BK itu belum ada konfirmasi apapun. Jadi dari Bapak Amin tidak merasa diberitahu oleh siswa biru kalau dia itu mengikuti turnamen, bukan begitu, tetapi dia bilang kepada Ibu Respi selaku wali kelasnya dia mengikuti turnamen. Jadi menurut saya kalau misalnya dia ikut turnamen ataupun lomba-lomba itu ya apa namanya, yang penting dia sudah izin kepada wali kelasnya. Jadi
itu tugas wali kelas menyampaikan atau tidaknya kepada BK. Yang penting itu Wisnu siapa tadi Biru sudah memberitahu kepada wali kelas kalau dia izin mengikuti turnamen. Nah, kalau misalnya wali kelas itu mengizinkan, kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya Ibu Reski itu sendiri selaku wali kelas bisa membimbing dari si anak biru itu untuk mengikuti lomba turnamen, ya silahkan. Kalau Ibu Reski merasa tidak bisa membimbing anak biru itu untuk mengikuti turnamen, dan itu baru memberitahu guru BK untuk bisa mendampingi. Bukankah seperti itu, Ibu Reski? Ya. Jadi menurut saya yang penting si anak biru itu sudah ada konfirmasi kepada wali kelas sebagai ibunya di kelas, seperti itu sih. Atau dari wakil kesiswaan ada pendapat lain mengenai hal tersebut? Dari wakil kesiswaan sendiri akan memutuskan wali dari mulai kelas 7, 8, 9 nanti akan memutuskan wakil kesiswaan. Jika ada ketidaksetujuan nantinya, ya bisa disampaikan seperti itu. Wakil kesiswaan nanti cuma memutuskan apa yang sudah didapatkan hari ini, seperti itu. Ada lagi dari guru lain? Saya menanggapi dari tanggapan Ibu Vicky dan Bapak Amin. Ini kan kita kan kurikulum merdeka ya. Kita sebagai guru semuanya di sini, kita akan mengembangkan potensi peserta didik itu sendiri. Di catatan saya ini ya, jadi kita kan sebagai guru harus ngasih soft skill dan paham karakter kepada siswa tersebut. Jadi kita sebagai kurikulum merdeka ini, kita sebagai guru penggerak merdeka belajar terus membangun hubungan efektif agar paham karakter semua siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina. Untuk dewan guru lain, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Dari Ibu Vicky? Oh, siapa? Oh, Guru BK ya, Bapak Amin. Menanggapi dari Bu Dina, dari perkataan Bu Dina tadi, semua itu butuh konfirmasi dulu. Enggak melulu harus begitu tuh, enggak. Jadi harus ada komunikasi antar murid dan juga wali kelas maupun guru BK. Begitu Bu. Jadi permasalahannya itu di komunikasinya itu tadi Bu, enggak ada konfirmasi seperti itu. Iya, kita sebenarnya contoh yang baik. Nanti kalau ada masalah kan, itu kan urusannya ke wali kelas, habis itu ke BK, seperti itu. Oke, baik, Jenai. Jadi ini masalahnya adalah miskomunikasi ya, kan begitu. Jadi saya menengahi saja. Jadi baik, si anak biru ini baik, dia mengikuti turnamen dan dia meminta izin kepada wali kelas, dan itu sudah saya ambil jempol. Nah, tetapi tugasnya wali kelas, kalau sudah tahu begitu, alangkah baiknya menghubungi pihak sekolah yang semisal kayak guru BK, biar guru BK itu kan yang menangani tentang siswa-siswa kayak misalnya ikut lomba dan lain sebagainya, kan biasanya yang untuk kurang disiplin atau sebagai tempat siswa untuk berkeluh kesah ya, seperti itu ya Pak. Nah, jadi mungkin ini masalah miskomunikasi. Jadi jadi kedepannya Ibu Reski bisa mengonfirmasi siswa siapa saja bisa mengikuti lomba, dan nanti bisa diberitahu kepada guru BK Bapak Amin supaya Bapak Amin itu tahu, dan kalau mungkin ada masukan bisa Bapak Amin kasih masukan kepada siswa-siswa yang mengikuti lomba tersebut. Begitu ya Ibu Reski. Jadi masalah di sini adalah kurangnya komunikasi. Jadi bagi Ibu Reski saja, bagi Bapak Indra dan juga Bapak Yusril, kalau misalnya ada siswanya yang mengikuti lomba ataupun turnamen ataupun olimpiade dan lain sebagainya, itu bisa diberitahukan kepada Bapak BK. Nanti kalau misalnya Bapak BK ataupun Pak Ketua juga ya,
Nanti kalau misal ada masukan atau apapun bisa diberikan kepada guru BK, waktu kesukaan, dan juga kalau bisa waktu kurikulum dan yang lain. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk kelas 8 sudah tidak ada pendapat lain dari dewan guru. Masih ada ya? Ya. Sebenarnya gini, tadi kan masalahnya dari wali kelas ke BK terus kan. Sebenarnya kita bisa berhubungan dengan kita punya humas. Sedangkan tahu kan fungsinya humas? Nah, mereka bekerja. Yang lomba ini kan turnamen itu mewakili luar ya. Jadi hubungan antara sekolah dan luar sekolah. Bagaimana kita mengambil nilainya kan bisa dari situ. Karena kurikulum Merdeka itu menerapkan profil pelajar Pancasila yang dimana asesmen penilaiannya semua dari komponen-komponen Pancasila yang diterapkan. Dan untuk menambahi Ibu Nina tadi, untuk mengetahui soft skill, sebenarnya untuk menjadi guru yang kompeten, di dalam mengajarnya sendiri itu 5 menit pertama atau berapa menit pertama itu ada yang namanya pendekatan socio-emotion. Jadi mengajar tidak hanya apa yang diajarkan, tapi pendekatan socio-emotion. Nah, jika socio-emotion ini kita dapat, itu mereka bisa dekat dengan yang mungkin bukan wali kelasnya. Jadi jangan mentang-mentang ini anak kelas 8, wali kelasnya Ibu Respi, terus semua dibebankan ke Ibu Respi, itu tidak. Anak ini cocoknya sama anak mana? Contohnya Mas Biru tadi. Mas Biru mungkin cocoknya lebih ke guru bahasa Inggris atau apa. Berarti Ibu wali kelas 8 bisa nanya, oh kayaknya Biru lebih dekat sama Ibu guru bahasa Inggris, gimana perkembangannya, atau dia cocoknya seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Vicky atas tanggapannya. Untuk Ibu Mas, bagaimana? Iya, benar sekali yang dikatakan. Seperti humas itu memang mengatur antara hubungan dengan sekolah ini dengan yang lain. Nah, tetapi dari wali kelas sendiri itu tidak bilang kalau murid itu mengikuti lomba. Padahal itu kan tidak masalah sendiri. Soalnya itu dia itu mengikuti lomba tidak dengan kepentingan yang tidak penting. Maaf, kepentingan yang penting. Walaupun itu tidak menggunakan nama sekolah. Tetapi dalam sisi lain dia si guru ini kan sudah berkompeten, berarti dia mampu untuk mengikuti pelajaran tersebut meskipun tidak masuk sekolah, begitu. Nah, untuk si Wisnu ini mungkin dari masing-masing guru tersebut mengampu mata pelajaran dapat memberikan bimbingan yang lebih lanjut. Itu kan juga termasuk hak dari siswa tersebut untuk mendapatkan bimbingan tersendiri karena dia itu mungkin kurang paham atau tidak bisa, kurang dalam memahami begitu. Dan untuk mendapatkan hal tersebut mungkin dari wali kelas bisa berhubungan, bisa membicarakan dan berdiskusi dengan siswa tersebut untuk memberi haknya agar mendapatkan pelajaran yang lebih gitu. Berarti di sini kita memberi tadi untuk matematika kita memberikan kaidah kepada dia. Kita sudah memberikan kaidah, sudah mengajarkan sejak tadi, tapi dia sendiri tidak masuk. Jika kita memberikan hak dia, berarti kita ada yang memberikan jam tambahan itu atau bagaimana untuk Ibu Mas? Iya, memberikan jam tambahan apabila si murid itu menginginkan gitu loh. Dan dari si wali kelas, dari ibu wali kelas itu dapat menanyakan apakah si Wisnu ini mau untuk diberikan jam tambahan gitu untuk menaikkan nilainya yang nilainya tersebut kan juga KKM gitu. Berarti jam tambahan di sini kita secara informasi sedangkan kita hanya untuk sholat dulu ada sebenarnya 24 jam untuk mata pelajaran. Jam tambahan itu kita diberikan secara informasi adalah bagaimana ini? Iya, itu kan dari siswa tersebut dari guru dan siswa tersebut apakah ada kesepakatan tersendiri gitu loh. Jadi itu termasuk kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila mau ya boleh, kalau tidak ya si Wisnu ini harus tetap berusaha sendiri gitu dengan bimbingan dari wali kelas dan guru atau mata pelajaran gitu. Di sini yang dipermasalahkan bukan kesepakatan antara dua pihak. Si guru mau saja untuk memberikan materi, apakah ada, mohon maaf ini,
siswa tersebut. Tapi apabila guru menginginkan seperti les itu juga tidak apa-apa. Itu termasuk juga kemampuan tersebut. Oke, izin mengenai untuk yang tadi ikut lomba ya, karena itu kan keinginan dia sendiri. Jadi si guru tadi ya. Nah, menurut saya untuk jam tambahan itu menurut saya itu tidak perlu. Karena apa? Karena dia kan keinginan sendiri untuk mengikuti turnamen tersebut. Ya, konsekuensinya adalah dia tidak mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung pada hari itu. Jadi untuk tambahan jam pelajaran mungkin menurut saya itu tidak diperlukan karena itu merupakan konsekuensinya dia mengikuti lomba turnamen tersebut. Seperti itu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Bagaimana dengan guru yang lain? Saya maaf. Untuk jam tambahan tersebut itu saya diperuntukkan untuk Wisnu. Dari sini kan Wisnu kan kurang berkompeten, bukan dari si biru. Si biru itu memang tidak masuk untuk mengikuti kompetensi tersebut. Jadi dia itu memang tidak bisa datang dan itu konsekuensi dari biru tersebut. Sedangkan biru kan dapat mengikuti pelajaran. Dijelaskan si biru itu berkompeten, berarti kan dia bisa mengikuti pelajaran tersebut. Jadi si biru ini tidak perlu kelas tambahan tersebut, yang perlu itu si Wisnu gitu. Yang lomba itu biru. Oke, baik, terima kasih pada pendapatnya Ibu Sekar selaku humas. Nah, tadi menurut saya seperti itu. Jadi untuk si biru tadi karena dia keinginan sendiri untuk mengikuti lomba tersebut, maka menurut saya tidak perlu diadakan jam tambahan. Nah, untuk Wisnu yang nilainya itu kurang tapi dia rajin dalam bahasa Inggris misalnya yang seperti diambil oleh Ibu Niki itu kalau misalnya Ibu Niki sendiri punya inisiatif untuk dan suka kepada si anak Wisnu tersebut karena dia rajin dan sering mengikuti kelas dengan baik, tapi akhirnya ini bisa mengasih private course untuk si Wisnu tersebut. Ya. Tapi kalaupun tidak dikasih kelas tambahan juga menurut saya tidak apa-apa. Karena sekolah kita visi kita adalah yang kita pentingkan adalah attitude, karena attitude atau adab itu di atas ilmu. Jadi kalau adab atau attitude-nya tinggi walaupun ilmunya rendah itu lebih baik daripada dia ilmunya tinggi tetapi adabnya atau attitude-nya rendah, seperti itu. Jadi ya dari dua Kak. Menanggapi tentang yang ikut lomba tadi siapa? Biru. Nah, ini sebenarnya PR juga bagi kita. Kenapa kita nggak mencari kompetensi yang dimiliki murid kita ini? Misal tadi biru di bidang karakter. Nah, kita juga bisa kan? Kita punya ekstrakurikuler. Nah, sebenarnya siswa kita yang mengikuti. Nah, kita juga bisa mencari apa sih kemampuan siswa kita yang lain. Nah, kita sebagai pihak sekolah ini, kita juga bisa mencarikan, oh nanti tanggal 16 Juli ada perlombaan di sini, ada event di sini. Kenapa kita nggak mengikuti itu? Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa menyita waktu pelajaran, nah itu bagi guru mungkin ada pilihan untuk menambahi jam bagi para kayak atlet-atlet kita lah, atau mungkin bagi para pembawa nama baik sekolah kita di luar sekolah untuk mungkin jam tambahan atau tugas yang berbeda dengan siswa yang lain. Semisal di siswa kelas 8 ada pelajaran bahasa Inggris tugasnya 2 kali. Nah, anak-anak yang mengikuti lomba ini kita bisa ngasih tugas 3 kali. Itu untuk menutupi nilai yang mungkin kurang karena tidak mengikuti jam pelajaran secara utuh, seperti itu. Selanjutnya
dan jarang masuk. Itu juga sebenarnya merugikan dirinya sendiri untuk pendidikannya kan. Jadi kita seandainya menambahi jam pelajaran, tapi kan kita juga nggak mendapat apa-apa dari prestasinya sendiri itu, kecuali dia mewakili dari mungkin organisasi yang yang diwakilinya itu, dan mungkin dia merangkap dari sekolah kita itu sebenarnya juga bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarkas. Dari Ibu Bapak Ibu guru ada tambahan lagi, ada lagi Ibu Reski. Jadi untuk si biru itu dia sedang konsultasi dengan saya karena dia sebenarnya tidak langsung mengikuti pelajaran. Di akhir tahun ini setelah pelajaran Mas Madri, dia bernegosiasi dengan saya bahwasanya dia ingin menginginkan untuk konseling untuk karena dia tetap terbebani ketika dia harus mengikuti sekolah setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Nah ini masih negosiasi, lantas bagaimana solusinya itu Pak? Kita memaksakan atau kita masih mempertahankan si anak ini? Oke, untuk dalam akademiknya itu bagus ya, bisa dikatakan bagus ya. Tapi non akademiknya juga bagus juga karena dia ikut turnamen. Cuma masalahnya dia sering apa? Dia tidak bisa mengikuti sekolah pembelajaran ketika dia mengikuti turnamen. Gitu. Berarti dia seringnya tidak masuk sekolah gitu ya Bu. Tetapi dalam masalah akademik maupun akademik itu lancar-lancar saja ya, maksudnya aman ya. Oke. Jadi menurut saya kalau masalah tersebut, kalau kita juga mempertahankan akademik maupun juga non akademik, ya tetapi ibu wali kelas juga bisa memberikan nasihat kepada si biru tersebut agar walaupun dia akademiknya bagus dan juga sering ikut turnamen, tetapi itulah diusahakan sering mengikuti pelajaran. Nah, jadi bisa memberikan masukan kepada si biru tersebut kalau mengikuti lomba tersebut diusahakan di luar jam pelajaran seperti itu. Saya ingin bertanya, untuk si biru ini, dia ini ingin homeschooling sendiri sih berarti. Nah itu berarti kan tidak perlu dinaikkan atau ditinggalkan kelas. Itu kan keinginan dia untuk homeschooling, berarti dia ini ingin keluar begitu dengan homeschooling di rumah. Ini dia masih konsultasi dengan saya Ibu. Jadi dia konsultasi dengan saya sampaikan kepada dalam rapat ini bagaimana baiknya apakah kita membolehkan dia untuk homeschooling atau kita mempertahankan dia untuk tetap sekolah di SMP Internasional lagi. Berarti masih ingin meminta masukan begitu. Iya. Berarti itu harus membicarakan dengan orang tua murid itu sendiri untuk keinginan tersebut. Izin menambahi, bukankah sekolah kita itu sekolah internasional, di mana kita juga mendukung passion atau kemampuan dari siswa-siswi kita. Yang di sini kan tadi dikatakan bahwa nilai akademiknya sudah memenuhi, jadi dia tetap bisa mengikuti. Kenapa tidak kita pertahankan saja? Pendapat dari bapak saya, kenapa tidak dipertahankan saja? Karena dia tetap bisa memenuhi nilai-nilai akademiknya. Dia juga bisa, walaupun dia tidak mengikuti kelas, tapi dia tetap bisa mengikuti berjalannya pelajaran, dimana dia mampu mengerjakan tes-tes yang sudah kita berikan. Seperti itu. Nanti bisa lagi didiskusikan pada muridnya, pada siswa tersebut. Terima kasih. Oke, dari pendapat Ibu Wahabul Kulum, anak si biru ini tetap dipertahankan karena dia walaupun dia sering tidak masuk kelas karena sering mengikuti turnamen, tapi dia tetap bisa mengikuti akademiknya maupun bisa
bersinar di non akademiknya. Jadi menurut saya itu juga sebaiknya dipertahankan saja, karena walaupun dia tidak mengikuti beberapa mata pelajaran, tapi dia bisa mengikuti. Menurut saya sudah cukup untuk alasan untuk dia ditetapkan, pertahankan seperti itu Ibu Resmi. Oke, baik, karena waktunya terbatas, maka langsung saja kita ke kelas 9 tadi ya. Masuk Pak, ini tadi orang tua dari siswa kelas 9 itu menyatakan dia pindah karena orang tuanya pindah ke luar negeri, jadi nggak berurusan sama Pak. Jadi kita putuskan saja rapat kali ini kita selesaikan dan dimasukkan untuk kepala sekolah nanti kalau ini lebih baiknya guru saya konsumsi. Oke. Karena yang perlukan apa yang ada. Iya Pak, ya, terima kasih. Oke. Baik, jadi untuk kelas 9 ini tidak ada masalah ya Pak. Jadi langsung saja kita carikan solusi bersama-sama dari anak-anak yang tadi bermasalah dari kelas 7 dan kelas 8. Dari kelas 7 tadi ada yang pertama, anak bolos sebanyak 12 kali dan akademiknya itu juga minus, dan juga non akademiknya itu, tapi non akademiknya itu dia baik. Jadi iya. Untuk kesimpulannya, dan ini mungkin keputusan dari kami yang nanti juga bisa disanggah. Untuk yang pertama, untuk kelas 7 yang suka bolos, akademiknya gak terlalu bagus, tapi non akademiknya bagus. Untuk saya sendiri, untuk kita sendiri dari dewan ini, dewan pimpinan itu memutuskan nantinya akan ada rules yang berbentuk poin. Jadi bolos 1 kali poinnya 5, mentoknya itu sampai 100 poin. Kalau sudah melampaui 100 poin, ya bisa diputuskan tidak naik kelas, seperti itu. Mau sebaik apapun non akademiknya, kalau dia tidak punya kedisiplinan, ya tidak bisa jadi juara. Karena tugas kita itu untuk membentuk kepribadian dia menjadi lebih unggul, seperti itu. Lalu ada yang merokok akademiknya plus, merokok di kamar mandi tadi Mas. Merokok untuk poinnya sendiri itu dikasih 50. Jadi kalau dia merokok 2 kali di lingkungan sekolah, ya dipastikan tidak naik. Mau akademiknya sebagus apapun, kalau dia ibaratnya merokok kan tidak menganggap bahwa pendidik itu ada di situ. Dia sudah diperingatkan, tapi tidak menganggap bahwa peraturan di sekolah itu penting, seperti itu Mas. Merokok poinnya 50, jadi merokok di sekolah lebih dari 2 kali tidak naik kelas. Lalu yang ketiga di bawah KKM ini apa itu? bagus ya. Tapi dia akademiknya berarti di bawah KKM, jadi akademiknya tapi dia Oke, untuk yang di bawah KKM ini seperti visi-misi kita, walaupun dia IQ-nya tidak terlalu tinggi, tetapi dia kan sering masuk, maksudnya dia rajin, attitude-nya baik. Jadi kalau untuk kebijakan saya untuk anak ini bisa dinaikkan, tetapi bisa dikasih bimbingan atau bimbingan khusus oleh wali kelas. Ya terutama mengenai akademiknya, masalah apa sih yang dihadapi oleh anak tersebut, mengapa akademiknya bisa seperti ini. Kan dia anak yang lagi melihat visi misi sekolah kita adalah mementingkan mengunggulkan attitude daripada akademik atau ya sebuah nilai. Jadi untuk kebijakan anak ini kita dinaikkan, tetapi dengan syarat untuk wali kelas atau
maupun dewan guru yang lain bisa memberikan bimbingan kepada anak ini seperti itu. Lalu untuk yang kelas 8 untuk Wisnu ini yang nilainya bagus tapi dia tidak rajin. Itu. Oh, nilainya jelek tapi dia rajin. 12 sama yang terakhir. 12 sama yang terakhir. Berarti untuk Mas Wisnu otomatis dinaikkan. Lalu untuk biru ini kompetensinya bagus cuma jarang berangkat karena dia mengejar targetnya itu tadi. Kita kan visi-misinya kan menciptakan generasi yang unggul dan dia sudah unggul di bidang tersebut. Mungkin bisa kita dukung atau kita beri privilege untuk keahliannya itu tadi. Mungkin untuk ya secara akademiknya mungkin dia sudah tahu konsekuensinya. Dia pasti dalam segi akademik kurang bagus, cuma dia tahu keunggulannya itu tadi di karate. Dan kita dukung kalau bisa dia masih sekolah dan kita beri privilege untuk dia sendiri, untuk Mas Biru ini tadi. Karena nantinya juga kita bisa mendampingi dia dan dia bisa membawa nama sekolah kita. Seperti itu. Bukannya nama sekolah itu bisa. Waduh Mas, Iya, jadi intinya kok ada pertanyaan seperti itu? Oke, jadi tadi sudah disimpulkan oleh Bapak Mahida selaku wakil kesiswaan. Oke, dari kelas 7 terlebih dahulu. Untuk anak yang bolos 12 kali dan sudah diberitahu oleh guru BK, diberi surat dan sebagainya, tapi dia tetap masih aja bolos dan juga akademiknya juga low atau akademiknya itu minus. Tapi walaupun tapi non akademiknya dia oke. Tetapi dalam kebijakan saya itu menyangkut masalah attitude. Kenapa dia bolos? Kalau sudah dikasih surat SP oleh guru BK, walaupun gini, kan kita menjunjung attitude ya. Kalaupun misalnya akademiknya kurang, tapi dia non akademiknya oke, harusnya dia tetap mengikuti mata pelajaran dan dia mengimprove non akademiknya. Jadi dia tidak boleh sekolah seperti itu tanpa alasan. Bukan seperti itu Bapak Guru BK, dia bolehnya tanpa alasan ya. Dia bolehnya tanpa alasan. Nah jadi menurut saya untuk kebijakan dari kepala sekolah untuk anak yang ini sebaiknya tidak dinaikkan kelas untuk yang bolos 12 kali karena akademiknya aja dia kurang, terus sering bolos. Ya walaupun non akademiknya oke, tetapi harusnya dia walaupun sudah mengetahui non akademiknya itu tidak oke, sebenarnya dia sering berangkat, tidak bolos seperti itu. Dan untuk yang merokok itu yang tadi merokok 1 kali poinnya 50 ya. Dan dia sudah merokok berapa kali Pak? Satu kali, oke. Untuk yang sesuai yang merokok ini karena baru 1 kali, maka untuk kebijakan saya itu tetap diingat karena akademiknya itu oke, dan akademiknya apalagi. Tetapi untuk wali kelas bisa memberikan bimbingan khusus kepada siswa ini agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yaitu merokok, karena itu merupakan attitude juga. Dan juga kepada bapak ibu, bapak khususnya bapak ya, bisa memberikan contoh agar tidak merokok, khususnya tadi siapa yang merokok, bapak Ramazan sama Mas Afhan. Untuk kalau misalnya merokok itu jangan dilakukan siswa Pak, agar karena dulu kan panutan bagi siswanya. Jadi kalau misalnya merokok janganlah di hadapan siswa, jangan sampai siswa itu tahu seperti itu. Jadi menurut saya untuk
siswa yang ini karena dia baru saja melakukan 1 kali dan sudah dapat poin 50 karena tadi poinnya 100 ya Pak untuk ya maksimal. Nah itu tadi menurut saya yang siswa Bapak ini tetap dipertahankan ya Pak, maksudnya dia naik kelas tetapi tetap diberi bimbingan khusus, maksudnya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Dan juga Bapak Dewan Guru itu memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Nah untuk siswa yang kedua KKN tadi sudah dijelaskan sebaiknya tetap dinaikkan. Nah untuk kelas 8 yang wali kelasnya Ibu Reski tadi sesuai kesimpulan dari wakaf kesiswaan, yang pertama Wisnu itu nilainya kurang, tetapi dia anak layak, dia rajin. Dan untuk keputusan Wisnu ini sama seperti halnya yang siswa dari kelas 7 tadi, karena etiknya baik walaupun nilainya atau AI-nya rendah itu tetap saja tidak apa-apa kita naikkan, karena anak yang rajin itu bisa mengalahkan anak yang pintar seperti itu. Dan juga tadi yang menjadi perdebatan siswa yang biru ini, dia kompeten tetapi jarang masuk kelas karena dia sering mengikuti turnamen. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa yang biru ini tetap dinaikkan kelas karena walaupun dia mengikuti turnamen dan dia itu jarang masuk kelas, tapi dia tetap bisa mengikuti mata pelajaran dengan baik. Maka menurut penjaga saya itu tetap dinaikkan saja. Dan juga dikasih bimbingan juga ya, kalau mengikuti turnamen atau apa itu diusahakan di luar kalau bisa jadwalnya itu tidak bertabrakan dengan proses pembelajaran seperti itu ya Bu. Baik, jadi untuk siswa-siswa tersebut sudah ketemu solusinya ya Bapak Ibu untuk rapat kenaikan kelas SMP Internasional Jepara tahun 2022-2023. Untuk Bapak Ibu guru ada yang menanggapi lagi? Cukup ya, oke. Karena waktunya sudah sore ya, mungkin rapat kenaikan kelas untuk SMP Internasional Jepara tahun angkatan 2022-2023 kami cukupkan sekian. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan juga wakaf kesiswaan, wakaf kurikulum dan Sarkas dan juga Humas yang telah dan guru BK wali kelas yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat kenaikan kelas pada siang sampai sore hari ini. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf apabila dalam rapat kali ini terdapat banyak sekali kesalahan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Guru. Oke, sekian rapat pada sore hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.